Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat sore. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya, puji Tuhan. Anugerah Tuhan kalau kita boleh bisa kembali beribadah bersama ya pada sore hari ini, dan saya percaya Tuhan Yesus hadir dan memberkati kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada petang hari ini berjudul Hidup sebagai Murid Yesus. Ya, next. Saudaraku, Kristen sejati bukanlah sekedar menjadi orang percaya. Tapi Kristen sejati adalah menjadi murid Yesus untuk menjadi serupa Yesus. Ya, Kristen sejati bukanlah sekedar punya surat baptis, terdaftar sebagai anggota GBI Tentara Pelajar, dan tercatat sebagai aktivis, masuk dalam struktur gereja. Wow, keren. Ini loh, Kristen beneran. Ya, no. Kristen sejati tidak hanya berhenti di titik itu. Tapi, Kristen sejati, Tuhan mau kita menjadi murid Yesus untuk menjadi serupa Yesus. Setelah kebangkitan Yesus dari kubur, dia mendekati murid-muridnya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Matius 28 ayat 18-20, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa ini loh, Aku Tuhan yang hidup. Ini loh, segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Dengan kata lain, ini loh, Aku gak ada duanya. Ini loh, Aku Tuhan, tidak ada tandingannya. Amin, Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Segala kuasa di surga dan di bumi ada padanya. Dan sehingga dia berkata, "Jadikan semua bangsa muridku." Yesus mau agar setiap orang dari suku apapun, di negara manapun, di pelosok manapun, Tuhan mau agar setiap orang jadi murid Yesus. Dan kalau hari ini kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan juga mau agar engkau dan saya hidup sebagai murid-murid Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, ya saudara-saudari, om, tante, oma, opa, cici, koko, aa, teteh, apapun pekerjaan, profesi, peran dan fungsimu, mari kita masuk dalam barisan menjadi murid Yesus. Why? Kenapa kita harus jadi murid? Ya, supaya kita ini orang percaya adalah warga kerajaan surga. Saudara yakin akan hal ini? Orang percaya namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, yang mengaku Yesus Tuhan menjadi warga kerajaan surga. Nah, Tuhan mau supaya kita orang percaya ini terdidik dengan nilai-nilai kerajaan surga. Yang nilai-nilainya itu enggak sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, Tuhan di sana ya kudus, ya, yang kotor-kotor, yang dosa enggak ada di sana. Jadi kita ini harus dilatih, dididik supaya ya seperti yang Tuhan mau di sana. Kita akan hidup bersama Yesus selamanya di sana. Yesus seperti apa? Karakter Yesus seperti apa? Watak Yesus seperti apa? Ya, kalau kita serumah dengan orang yang
wataknya, karakternya enggak sama, kira-kira bisa betah kerasan enggak? Gitu ya. Jangan-jangan kita yang enggak kerasan. Pulangkan saja, ya kan. Jadi Bapak Ibu, ini loh kenapa kita harus jadi murid. Dan jadi murid itu untuk apa? Untuk kita terdidik, dilatih. Ya. Dan ya berikutnya, kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu. Kita firman Tuhan Roma 8 ayat 30 ya, itu ayat yang berikutnya menjelaskan bahwa mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Kita yang dipanggil, kita untuk dibenarkan. Ya, dari dosa, dari sebagai orang berdosa, orang bersalah, dibenarkan dengan cuma-cuma lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan kita harus bertumbuh menjadi serupa Yesus. Dan endingnya nanti kita yang dibenarkan ini untuk dimuliakannya. Dimuliakannya, ucapkan bersama 2, 3. Dimuliakannya. Dimuliakan oleh siapa? Yesus, Tuhan yang akan memuliakan kita. Wow, keren enggak? Jadi Bapak Ibu mari pahami kebenaran ini. Bahwa ada sebuah tatanan Tuhan yang begitu indah dan mulia dalam hidup kita orang-orang percaya. Untuk itu ayo kita masuk dalam barisan apa yang sudah Tuhan aturkan dalam kehidupan kita. Ya, berikutnya. Sebelum masuk dalam berikutnya, ya kita mau naikkan satu pujian ini, silahkan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kalau kita sebagai pengusaha, jadilah pengusaha yang seperti Yesus. Jadi mahasiswa yang seperti Yesus. Jadi ibu rumah tangga yang seperti Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus akan menolong engkau dan saya untuk bertumbuh ke arah sana. Billy Graham berkata, keselamatan itu gratis. Tapi untuk menjadi murid Yesus ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Komitmen, kesungguhan kita, konsistensi, kesetiaan kita, kedisiplinan kita, waktu, tenaga, bahkan mungkin harta. Dan sepenuh hidup kita, kita serahkan ini untuk Tuhan mengatur dan menuntun kita. Ya, berikutnya. Menjadi murid Yesus bagaikan hidup di jalan yang sempit. Ya. Firman Tuhan katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, Bapak Ibu firman Tuhan mengarahkan kita pada, ayo jangan lewat jalan yang lebar. Bisa semau gue, suka-suka gua. Ya, itu menuju kepada kebinasaan. Tapi ayo masuk pada pintu yang sesak, jalan yang sempit. Bagaimana kalau kita berjalan di jalan yang sempit? Kita nggak bisa belok ke kanan, nggak bisa belok ke kiri, harus hati-hati. Ya, supaya kita tetap mengikuti jalur itu. Kita nggak bisa suka-suka sendiri. Kita harus mau diatur. Kita harus berjalan dalam alur itu. Ya. Dengan kata lain, harus mau untuk bersusah-susah dahulu dan untuk bersenang-senang kemudian. Amin, saudara. Ya,
Jalan yang sesak itu menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Yang suka sedikit, yang bisa melaluinya sedikit. Dan hidup menjadi sebagai murid Yesus. Seperti ini, kita nggak bisa bebas. Banyak aturannya. Tapi ya itulah jalan menuju kehidupan. Ada 3 hal utama untuk bagaimana kita hidup sebagai murid Yesus. Yang pertama, satu warna yang jelas dari seorang murid, yaitu mau belajar dan diajar. Ucapkan bersama, 2, 3, mau belajar dan diajar. Firman Tuhan berkata, Yesus kan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Dan kemudian apa? Ajar mereka. Untuk apa? Ya, ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Sebagai murid Yesus, kita dituntut untuk terpelajar, jadi terpelajar. Dengan nilai-nilai firman Tuhan. Prinsip-prinsip firman. Apa yang Tuhan mau? Kita harus belajar. Dan belajarnya tidak untuk tahu. Belajarnya tidak hanya untuk ngerti, tapi belajarnya untuk melakukan. Melakukan, ucapkan 2, 3. Melakukan. Jadi apapun ajaran yang kita tangkap, selalu tancapkan pada diri kita. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Jadi setiap kali ibadah, datang di komsel, dengar firman Tuhan, selalu tanyakan pada diri kita sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Karena pengajaran ditujukan untuk kita melakukan. Yesus sendiri, ya sebagai juru selamat, dia mengundang, ya next. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Saudaraku, sebagai orang-orang yang sudah mengalami kelegaan dari Tuhan, ya. Karena apa? Beban berat kita sudah ditolong Tuhan. Beban terberat dalam hidup kita apa? Bukan harga-harga naik. Beban terberat dalam hidup kita apa? Bukan masalah pandemi yang belum selesai. Masalah terberat kita bukan siapa ya nanti yang jadi presiden berikutnya setelah Jokowi. Ya, masalah terberat kita, beban terberat kita adalah masalah dosa, di mana yang harus membawa engkau dan saya terhukum dalam penghukuman kekal. Tapi karena kita datang pada Yesus, kita mendapatkan pengampunan dosa itu dengan cuma-cuma. Buka hati, hati percaya, mulut mengaku Yesus. Saat itu kita dipindahkan dari penghukuman kekal kepada hidup kekal. Dan saudara jangan lupa, setelah kita ngalamin kelegaan itu dari Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan berikutnya. Firman Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang. Ya, setelah diampuni dosanya, bukan sekarang saya, sudah bebas, Enggak hanya itu, tapi setelah kita dibebaskan, pikul kuk yang kupasang. Kuk ini bicara apa Bapak Ibu? Kuk itu adalah palang kayu yang dipasangkan di tengkuknya binatang penarik, ya. Ada yang bentuknya datar, ada yang bentuknya melengkung, gitu ya, macam-macam dipasang di tengkuknya kerbau, sapi, kuda, gitu ya. Dan itu fungsinya adalah untuk menarik beban. Di belakangnya itu ada pedati, ada beban-beban yang dipasang di sana, bajak begitu ya. Nah, tapi firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Ini bicara apa? Jadilah murid. Kalau jadi murid itu seperti, ya kuk itu dipasang,
Akhirnya kan binatang ini nggak bisa dengan leluasa begitu ya. Tujuannya ini apa? Untuk mengarahkan dia tetap berjalan pada jalur yang tepat, begitu, jalur yang benar. Ya, selain itu juga untuk ini beban yang untuk pasang beban yang di belakang. Sebagai murid ada perintah-perintah, ada tugas-tugas dari Tuhan yang Tuhan beri untuk kita lakukan. Tapi firman Tuhan katakan 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi setelah kita dibebaskan, kita mesti pasang badan untuk kita ngikut pada Tuhan, maunya Tuhan apa. Sebagai orang berdosa, kita sudah dibenarkan. Dan mari kita berjalan pada jalan kebenaran itu. Dan kalau boleh berikutnya, saya suka dengan pernyataan dari Daud ini. Ya, dia berkata bahwa, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Betapa lembutnya hati seorang Daud. Dia yang sudah merasakan keselamatan dari Tuhan. Daud yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Dia tidak bubar jalan, bebas mau apa aja. Tapi dia berkata, Tuhan, ini loh bawa aku untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Setelah terima keselamatan, terima pertolongan, tetap mau berjalan pada jalan kebenaran. Engkau dan saya yang sudah dibenarkan, mari tetap hidup, berjalan dan tinggal dalam kebenaran itu. Dan masuk dalam seluruh kebenaran Allah. Amin. Saudara, ya. Satu hari pemungut cukai yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Ya. Dan pemungut cukai ini berkata seperti ini, bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Ya, ini mau dibaptis nih. Dan kemudian Yohanes berkata, jangan menagih lebih dari yang sudah ditentukan. Ya, ini kalau pemungut cukai kan seperti Sakius itu ya, suka nagihnya lebih dari yang ditentukan. Ini bicara apa? Baptis bicara menyatakan pertobatan yang sejati kepada Tuhan. Itu perlu disertai dengan tindakan. Apa tindakannya? Kebenaran. Apa yang salah udah nggak dilakukan lagi. Amin Bapak Ibu. Biar itu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Dan kemudian juga ada prajurit yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Dan prajurit ini bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan Yohanes menjawab, jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Ya, jadi prajurit ini mungkin karena punya kekuasaan, akhirnya dia ini suka merampas dengan paksa dan memeras dengan paksa. Tapi bicara dibaptis, pertobatan sejati diiringi dengan tindakan yang selaras pada kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini loh yang perlu kita teladani sebagai murid-murid Yesus. Ya, dan belajar juga kepada Yesus. Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Aku ini lemah, lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bagaimana dengan jiwa kita? Apakah kita sudah ngalamin ketenangan sebagai murid-murid Yesus? Atau kita belajar dengan siapa di kondisi yang sulit dan pelik ini? Masalah rumah tangga, konflik yang terjadi, kesulitan-kesulitan yang menimpa, dengan siapa kita belajar? Kalau kita mau datang sama Tuhan, ya Tuhan akan mengajar kita. Perlu adanya hubungan yang intim antara murid dengan gurunya. Waktu Yesus lihat orang banyak, dia naik ke atas bukit, kemudian murid-muridnya datang kepadanya, dan Yesus mulai mengajar. Murid-murid mendengarkan banyak hal yang Yesus ajarkan, khotbah di bukit, bagaimana hidup berbahagia, bagaimana memberi sedekah, bagaimana tentang mengumpulkan harta dan seterusnya. Murid mendengar, guru berbicara, murid mendengar. Waktu Yesus sedang berdoa di satu tempat, kemudian waktu Yesus berhenti berdoa, ada seorang murid yang bertanya, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa. Dan
Yesus menjawab, kalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami pada hari ini, dan seterusnya. Saat murid tidak tahu, guru menjawab. Murid bertanya, guru menjawab. Waktu murid-murid bersama dengan Yesus ada di danau dan angin ribut datang dan menimpa pada perahu itu. Murid-murid ketakutan dan Yesus sedang tidur. Murid-murid membangunkan gurunya, Yesus tolong, kami akan binasa. Dan kemudian Yesus berkata, Yesus menegur mereka, mengapa kamu takut? Karena kamu kurang percaya. Dan kemudian Yesus menghardik angin ribut itu dan redalah. Saat murid dalam masalah, mereka lari kepada gurunya. Saat murid gak mampu, mereka lari kepada gurunya. Dan pada saat ada anak ayan yang sakit ayan dan murid-murid tidak berhasil menolong mereka. Anak yang sakit ayan dibawa kepada Yesus dan Yesus menolong. Dan kemudian waktu Yesus sedang sendirian, murid-murid datang kepada mereka dan bertanya, Yesus kenapa setannya kok gak mau keluar? Ya, karena kamu kurang percaya. Murid bisa gagal, tapi saat murid datang kepada gurunya, guru akan menuntun, guru akan mengajari. Jadi Bapak Ibu, mari gunakan kesempatan kita dengan Tuhan sebagai guru kita. Ada hubungan yang intim, ada interaksi yang intim setiap hari. Ini jadi titik kekuatan kita sebagai murid untuk bertumbuh menjadi serupa Kristus, untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Ya, berikutnya, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan, sebagai murid-murid yang sudah dibenarkan, untuk terus berjalan dalam kebenaran, kita nggak bisa lepas dari yang satu ini. Firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab ini adalah kebenaran. Ini buku pegangan utama untuk kita menjadi murid, bertumbuh menjadi murid. Sebagai murid dan bertumbuh untuk menjadi serupa Yesus. Bagaimana? Harus seperti apa? Gak cukup kita dengar firman, dengar renungan-renungan. Tapi sebagai murid mau belajar sendiri. Ambil komitmen, ambil waktu untuk duduk diam bersama Tuhan secara pribadi. Membaca, merenungkan firman, ngomong-ngomong dengan Tuhan. Bertanya, berkeluh kesah. Ya, ngomong-ngomong dengan Tuhan dalam persekutuan. Dan bicara firman Tuhan ini, saudaraku, sebagai murid-murid, firman Tuhan firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan ini akan mengajar engkau dan saya. Sudah berapa tahun kita sebagai orang percaya, kita terdidik dengan firman Tuhan ini secara pribadi untuk kita baca dan merenungkan. Saudaraku, ini titik yang sungguh-sungguh menentukan. Firman Tuhan ini akan menyatakan kesalahanmu dan kesalahanku. Firman Tuhan ini akan mengoreksi hidupmu dan hidupku. Firman Tuhan ini akan menolong engkau dan saya untuk memperbaiki kelakuan kita, sikap hati kita yang gak tepat, perilaku kita yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini akan menolong. Firman Tuhan ini bukan tulisan biasa. Dia hidup, firman Tuhan ini hidup dan berkuasa. Amin, saudaraku. Ya, saat Anda mempercayainya, Anda akan mengalami hal itu. Firman Tuhan ini akan mendidik engkau dan saya dalam kebenaran. Jalan kebenaran itu ini tuntunannya. Firman ini akan memberi hikmat kepadamu sebagai pengusaha, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai pelayan Tuhan. Untuk kita berhasil dan berguna dalam kehidupan ini. Engkau dan saya perlu hikmat. Firman ini memberi hikmat pada engkau dan saya. Dan saat kita merenungkan siang dan malam, firman Tuhan katakan, engkau akan berhasil dan beruntung. Jadi hoki, beruntung. Gak usah susah-susah kerja. Kerja dalam tuntunan Tuhan. Berkat Tuhan aturkan. Ya, dan firman Tuhan ini akan menuntun orang-orang pada keselamatan. Saudaraku, mari ambil waktu, komitmen untuk kita mau belajar sungguh-sungguh dengan Tuhan secara pribadi. Merenungkan firman Tuhan. Saya baca Alkitabnya pakai
Alkitab 1 tahun. Jadi bukan Alkitab yang seperti ini. Ada Alkitab yang 1 tahun. Untuk 1 tahun itu satu Alkitab selesai. Jadi ada perjanjian baru, perjanjian lama. Ada Mazmur yang dibaca setiap hari. Itu yang saya pakai. Jam 3, jam 4 bangun untuk baca, renungkan firman Tuhan, ditulis berkat-berkat yang didapat. Wow, luar biasa. Ya. Dan berikutnya Bapak Ibu, Yesus sebagai guru juga dia sudah meninggalkan teladan buat kita. Dari mana kita tahu untuk ngikutin belajar sama Yesus di sini. Yesus sudah teladankan banyak hal buat murid-muridnya, buat engkau dan saya. Aku telah memberikan satu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat. Yesus mengampuni, Yesus suka berdoa dan doa itu menjadi prioritasnya. Ya, bisa dibukakan PowerPoint berikutnya. Doa tidak hanya jadi kebiasaan tapi jadi prioritas. Yesus mengupayakan di tengah kesibukan pelayanannya juga siang hari Yesus menyempatkan untuk berdoa. Pagi-pagi hari masih gelap Yesus berdoa. Ini yang jadi titik kekuatan. Bagi Yesus sebagai seorang manusia yang harus melakukan kehendak Tuhan, menyerahkan nyawanya untuk orang-orang yang berdosa. Engkau dan saya, dia mampu itu titiknya ada, di kekuatannya ada di doa. Orang-orang percaya, murid-murid Yesus. Ayo, ya ada doa pagi, kita harus Selasa Sabtu. Bangun itu tinggal pencet link, Zoom, kita langsung ketemu. Ada suara Tuhan di sana, firman Tuhan yang indah-indah, pujian penyembahan yang sangat nikmat, hanya 1 jam. Ya. Dan di tengah aniayanya Yesus tidak berbuat dosa, firman Tuhan katakan. Tidak ada tipu dalam mulutnya. Ada banyak orang yang menderita hidupnya ngomel sana ngomel sini. Caci maki sana sini. Tapi teladani Yesus ini dia dicaci dan tidak membalas. Dan dalam penderitaannya dia tidak mengancam. Ada banyak orang yang menderita, dirugikan. Ya, konflik-konflik di tengah pelayanan dan yang muncul adalah ancaman-ancaman, gak puas ngancam, gak terima ngancam, ya. Tapi Yesus tidak melakukan semuanya itu dan bahkan dia taat sampai mati. Ya berikutnya, saudaraku, saya mau jelaskan ini. Tuh ada saatnya untuk kita sebagai murid untuk kita belajar. Ada waktu untuk kita belajar secara pribadi aktif dengan Tuhan. Tapi sebagai murid juga Tuhan mau ngajar kita lewat orang lain. Jadi Roh Kudus itu pribadi Tuhan yang tugasnya adalah mengajar. Mengajar kita orang-orang percaya. Mengajar tentang segala sesuatu. Dan bagaimana Roh Kudus yang tidak kelihatan itu mau bicara sama kita, sama saya, sama saudara. Dia akan pakai mulutnya orang lain. Betul nggak saudara? Saat ini Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Tuhan pakai mulut saya untuk berbicara kepada Anda. Tapi ini secara general, secara umum. Tapi ada saat-saatnya untuk Tuhan berbicara kepada Anda. Tuhan pakai mulutnya orang lain. Siapa itu? Ya ini loh, kita sebagai keluarga Tuhan, jemaat Tuhan ini sebagai tubuh Kristus. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk berbicara kepada Anda. Kapanpun dan dimanapun. Saat Anda, kita sebagai murid Yesus masuk pada ranah ini. Engkau akan menangkap tuntunan Tuhan yang sangat sempurna itu dalam hidup Anda. Jadi sebagai salah satu contoh. Di Komsel, itu yang sangat strategis sekali. Saudara jangan pernah meremehkan yang namanya Komsel. Ada orang yang diajak Komsel mual, gak mau. Sana mah sumber gosip, bla 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 bla. Itu orang yang gak ngerti arah dan tujuan apa di balik Komsel ini. Jadi yang dilihat hanya negatifnya saja. Tapi di Komsel itu saudara, kami, saya, suami istri, saya sangat diberkati. Saya sudah berkali-kali ngomong, saya sangat diberkati dengan yang namanya Komsel. Kami Komsel dengan anak-anak dewasa muda, orang-orang yang sudah lulus dan yang sudah bekerja. Dan di situ kami menerapkan semua harus berbicara.
semua belajar menyampaikan firman Tuhan. Upayakan semua bisa mimpin pujian, yang nggak bisa kita pakai main gitar bisa pakai YouTube begitu ya. Dan kalau hari ini, minggu besok belum berani, minggu depan belum berani, bulan depan tidak apa-apa, tapi semua dapat kesempatan. Tapi saudara, saya terkagum-kagum lihat Tuhan memakai anak-anak ini, teman-teman ini untuk berbicara firman Tuhan. Dan satu hari ada seorang anak Tuhan yang baru diajak komsel sama Pak Wahyudi. Ayo ikut komsel, langsung dia ikut masuk. Hari Kamis jam 7:30. Dia baru pertama kali datang, belum kenal sama teman-teman yang ada. Tapi waktu sharing firman Tuhan disampaikan, yang khotbah bukan saya, yang khotbah juga bukan Pak Wahyudi. Tapi apa respon anak muda ini? Terima kasih Pak Wahyudi sudah ngajak saya di komsel ini. Saya betul-betul dia mendapatkan peneguhan dari Tuhan pas dengan kondisi saya hari ini. Katakan, wah saya juga kaget. Apanya yang pas? Jadi saya mereview ingat-ingat itu. Jadi dia lagi dalam sakit yang sudah beberapa hari. Yang mana sakitnya itu betul-betul memukul dirinya, hatinya. Gua pikir gua ini nggak bisa sakit. Gua ini orang yang paling sehat serumah. Kalau ada mamahnya sakit, mamahnya nih dibilang, gitu aja sakit, gitu aja sakit. Sekarang sakitnya itu dialami dia sendiri. Saya sombong katanya. Dan firman Tuhan itu sudah menegur saya malam hari ini. Terima kasih. Saudara, Tuhan bicara. Yang dipakai siapa? Bukan hamba Tuhan, bukan pengkhotbah yang biasa. Tapi orang yang mau taat. Dan satu lagi, ada teman juga yang disuruh hari Kamis berikutnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini sudah sampai nunggu berapa minggu dia baru berani, enggak apa-apa. Tapi waktu dia sampaikan firman Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan tentang Mara dan Elim. Ya, perjalanan bangsa Israel. Saya tuh terkagum-kagum waktu dia menyampaikan firman. Kenapa? Karena hari Kamis khotbahnya tentang Mara dan Elim. Saya barusan ikut WBI hari Selasa, khotbahnya tentang Mara dan Elim. Dan kemudian hari doa pagi kalau nggak salah, ada juga yang khotbah tentang Mara dan Elim. Dan saya sedang mempersiapkan khotbah tentang Mara dan Elim. Jadi saya itu sampai keren banget ini. Jadi saya sampaikan setelah renungan. Saya mau tunjukkan kepada kamu ya, kamu merasa enggak berani, enggak merasa takut, merasa enggak mampu. Ini loh yang terjadi. Tuhan pakai kamu untuk meneguhkan bahwa Tuhan sedang mau bicara tentang bagaimana dan apa yang terjadi dengan bangsa Israel di Mara dan Elim. 4 pengkhotbah. Ini bukan tema bulanan loh saudara. Ini khotbah bebas. Yang khotbah orangnya beda-beda semua. Khotbahnya bisa sama. Coba itu apa yang terjadi? Ada roh Tuhan di gereja ini. Amin. Ada roh Tuhan di gereja ini. Kita banyak tersungkur sama Tuhan. Dan Tuhan berbicara. Jangan remehkan komsel. Tuhan akan pakai orang lain untuk berbicara kepada engkau. Dan sebaliknya Tuhan akan pakai engkau untuk berbicara pada orang lain. Wadahnya apa? Komsel. Ayo kita belajar bertumbuh. Saling kita dikoreksi, dinasehati. Dan tujuannya apa? Untuk melakukan semua perintah Tuhan. Ucapkan bersama, melakukan semua perintah Tuhan. 1, 2, 3. Melakukan semua perintah Tuhan. Ambil niatan itu setiap kali. Jadi saudara, bicara sebagai murid Yesus ini, bicara apa? Mau jadi anggota. Murid itu kan anggota kan. Jadi anggota. Kalau jadi anggota kan diatur. Ya kan? Ini belajar dari murid itu seperti itu. Saya kan bos, saya kan pimpinan, saya orang terkenal di Tasikmalaya ini. Masa saya suruh jadi anggota, komsel diatur. Ini bicara kerendahan hati, saudara. Kita saling membangun satu dengan yang lain. Saya masa disuruh tugas. Ini bicara saling membangun, merendahkan diri. Ya saudara, jadi ayo yang sudah lama gak komsel, komselnya mati. Yang belum masuk komsel, ayo masuk komsel. Bisa hubungi Pak Wahyudi karena Pak Marka nggak ada. Nanti kita atur. Ayo bertumbuh menjadi serupa Kristus sebagai murid melalui mau belajar dan mau diajar. Ya berikutnya.
lanjut saja ya, poin yang kedua. Sangkal diri, pikul salib. Ucapan bersama, 2, 3. Sangkal diri, pikul salib. Saudaraku, Yesus berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Mau jadi murid Yesus, ini syaratnya. Harus menyangkal diri, ini diri harus disangkal. Dan mau pikul salib setiap hari untuk mengikut Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi mau jadi murid Yesus, ini memang bukan apa yang aku suka, tapi apa yang Tuhan suka. Dan saat kita melakukan apa yang Tuhan suka, apa yang saya suka ini harus ditolak, nggak perlu diturutin. Ini bicara sangkal diri. Ya, why? Kenapa kita mesti sangkal diri? Next. Firman Tuhan katakan bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi ini syaratnya untuk jadi murid yang patuh, yang bisa melakukan perintah Tuhan setiap hari, setiap saat, bertumbuh menjadi serupa Yesus. Daging kita ini akan selalu menolak untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Betul nggak kira-kira saudara? Ya kan? Ayo doa, mau ngantuk. Ayo puasa, mau nanti pusing, sakit lambung. Ya kan? Ayo kasih persembahan, wah gerejanya udah diberkati Tuhan. Ada aja dalihnya. Tapi saat reaksi daging muncul, tolak. Jangan diikuti, jangan diturutin. Nah itu menyangkal diri. Yesus sudah lakukan itu. Yesus sudah teladankan itu buat kita. Yesus tahu bahwa dia harus mati di atas kayu salib. Secara daging, secara manusia Yesus takut. Ya mungkin kalau dibayangkan, kalau dibunuh, itu langsung mungkin ya nggak kerasa apa-apa ya. Ini kalau disalib ini kan menderita nih. Dipaku, gantung di atas kayu salib, udah dicambukin, digantung, dipaku. Ya kan? Ini ketakutan yang luar biasa secara manusia. Kalau bisa cawan ini lalu. Tidak ada yang mustahil ya Bapak bagimu. Sampai Yesus itu juga percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil untuk melewatkan ini. Karena dia takut. Tapi demi kasihnya yang begitu besar kepada engkau dan saya. Dia mau sangkal dirinya dengan berkata kepada Bapa, biarlah bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu. Cerai. Secara manusia, secara daging. Apa-apaan secara daging. Tapi tunduk kepada roh. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Minta ampun. Minta maaf, terima dia apa adanya. Ya, sangkal diri untuk melakukan ketaatan. Ya, pikul salib ini bicara apa? Sesuatu yang harusnya enggak kita tanggung tapi harus kita tanggung. Yesus pikul salib, pikul dosamu dan dosaku. Yesus pikul salibmu dan salib. Yesus pikul sakitmu dan sakitku. Yesus pikul kejahatanmu dan kejahatanku padahal dia sendiri enggak berdosa. Kau dan saya juga harus ikutin teladannya. Ini bicara apa? Teladan penderitaan. Jadi murid harus berani menderita. Yesus sudah teladankan itu. Ya, pikul salib. Kita sebagai orang percaya ada salib yang harus kita pikul. Kita sering mengalami ancaman, ketakutan, penderaan, aniaya. Hak-hak kita yang gak bebas lagi karena kita menjadi orang Kristen. Cemooh, celaan. Ya, berbahagialah, ya firman Tuhan berikutnya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Jadi murid Yesus yang hidup dalam kebenaran, engkau akan mengalami salib,
engkau akan ngalamin aniaya. Dalam pelayanan juga bisa terjadi aniaya-aniaya walaupun itu bukan secara fisik. Ya ada salib yang harus kita pikul. Ya kalau melayani Tuhan juga harus datang lebih awal, pulang paling akhir. Sementara kita udah makan-makan ya. Mereka masih ada di sini. Kita masih tidur-tidur, mereka sudah ada di sini. Untuk melakukan yang baik ada sesuatu yang gak enak yang harus kita pikul. Ya. Kalau kamu dicela, dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat, bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Ya, demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ada seorang pujangga yang dia mendapat berita dari temannya. Tuh loh, kamu dijelek-jelekin sama teman kamu tuh. Teman dekat kamu tuh jelek-jelekin kamu. Udah kemana-mana. Ya. Dan kemudian si pujangga ini dengan tenangnya dia berkata, gua enggak bingung dengan semuanya itu. Weh, kok bisa? Ya, lebih baik dia yang jelek-jelekin aku kemana-mana. Daripada dunia, orang sedunia jelek-jelekin aku dan berbicara kepada dia. Lebih baik dia satu orang yang jelek-jelekin aku daripada orang sedunia yang melihat aku jahat. Jadi kan sebetulnya aku ini enggak jahat gitu loh. Jangan sampai aku ini enggak jahat. Jadi Bapak Ibu, fitnahan-fitnahan itu bisa ada. Enggak usah panas hati. Bersukacitalah dan bergembiralah. Ada upah besar menanti. Amin saudaraku. Ya, amin. Yang terakhir. Menyelesaikan tugas. Ya. Sebagai murid ada banyak tugas, ada banyak PR, ada banyak latihan-latihan, ulangan-ulangan dan ujian-ujian, betul? Sebagai murid, ya. Mari selesaikan tugas itu. Yesus sendiri sudah meneladankan itu kepada kita. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia berkata, makananku ini bicara apa? Sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat kuperlukan adalah ketaatanku kepada Bapakku. Biarlah itu juga yang jadi niatan hati kita sebagai murid Yesus. Yesus juga berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Itu jadi tema kita Jumat Agung ya. Tuntas, total. Apa yang Bapa mau atas aku. Udah tak beresin semuanya. Biar niatan spirit ini ada dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Sebagai seorang kaum profesi pelayan Tuhan. Selesaikan sebagai murid-murid Yesus. Ada kepercayaan Tuhan beri dalam hidup kita. Kembangkan talenta, karunia yang sudah Tuhan beri. Yang kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan nantinya. Ayo bertumbuh, jangan berhenti di satu titik. Murid belajar, bertumbuh. Ya, bertumbuh dalam banyak hal. Ya, dalam pengenalan kita akan Allah. Bertumbuh dan berbuah. Ayo, buah pertobatan sejati. Tunjukkan itu nyata ada di hadapan Tuhan. Dan di hadapan sesama. Buah apa? Buah roh. 9 buah roh. Mana yang masih belum muncul dengan manis dalam hidup kita. Itu PR kita. Dalam pertolongan Roh Kudus. Kita mau lakukan bagian kita. Dan Tuhan lakukan bagiannya. Dan buah jiwa-jiwa. Tuhan nantikan itu. Engkau dan saya diselamatkan. Tidak untuk berdiam diri. Tuhan mau engkau dan saya juga untuk menyelamatkan orang lain. PR kita yang terbesar adalah apa? Lakukan amanat agung. Bapak Ibu Saudara, sampai sejauh mana passion, niatan, hasrat kita untuk melakukan yang satu ini. Tuhan Yesus sudah mau datang. Waktunya sudah sangat singkat. Ada banyak orang yang berjalan di jalan yang lebar itu, tapi ujungnya menuju pada kebinasaan. Mereka perlu engkau dan saya. Tuhan mau pakai mulutmu dan mulutku untuk berbicara kepada mereka.
Ya, saya akhiri dengan satu tips ya untuk ya kita sebelum melakukan menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Mulai dari rumah kita, pembantu pegawai, anggota keluarga yang belum percaya pada Yesus. Jangan pasif. Ayo selamatkan mereka. Rebut mereka dari api neraka. Rebut mereka dengan doa-doa kita. Jangan meremehkan yang namanya doa. Doa yang dengan tekun dilakukan akan membawa kelepasan. Akan membawa pemulihan dan mujizat. Amin saudara. Petrus juga ngalamin itu. Petrus di penjara. Karena melayani Tuhan, memberitakan Injil. Petrus dibelenggu. Ya, Petrus dibelenggu dan Petrus masuk dalam penjara. Petrus dijaga oleh para penjaga dengan berlapis-lapis. Tapi jemaat dengan tekun mendoakan mereka. Apa yang terjadi? Malaikat surga datang kepada Petrus. Menepuk bahunya dan lepas semua borgolnya. Dan kemudian pintu penjara terbuka. Dia lepas. Doa membawa kelepasan. Orang-orang yang terbelenggu, dosa, terbelenggu dengan kejahatan. Doakan, Tuhan akan lakukan bagiannya. Lakukan bagian kita. Mari kita berdoa, minta Roh Kudus menginsyafkan orang-orang yang belum percaya itu. Siapa mereka? Saudara, jadi pertobatan itu Tuhan yang mengerjakan. Mari kita minta Roh Kudus, insyafkan dia akan dosanya. Dan satu ayat yang mau saya tunjukkan pada saudara, silakan. Ayat yang ditayangkan 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi saudara, ini satu kunci di mana untuk kita mendoakan orang-orang yang belum percaya Yesus. Orang-orang yang hidup dalam ketidakbenaran begitu ya. Apa yang membuat mereka jadi seperti itu? Apa yang membuat mereka menolak Injil? Apa yang membuat mereka nggak pingin untuk melakukan yang baik? Ada kubu yang dibangun, kuasa gelap iblis dibangun oleh keangkuhan manusia di pikirannya ini loh, untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi kubu seperti benteng yang membuat dia itu menolak Tuhan, gak pengen kenal Tuhan. Ya, itu seperti kubu benteng yang harus dirubuhkan. Ya. Dan kami menawan segala pikiran. Pikiran ini kan penentu, pengendali kehidupan. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini yang jadi doa saya, dan ini bisa jadi doa kita untuk kita mendoakan orang-orang yang belum percaya Yesus itu. Ya, saya pernah mempraktekkan ayat ini, dan saya mendoakan ada seorang anak Tuhan yang ngalamin kolaps usahanya sampai miliaran, dan karena dia rugi dalam sekejap, hartanya habis dalam sekejap, dia jadi senewan, dia stres, dia marah, gak tahu harus marah kepada siapa, dan dia termasuk marah kepada Tuhan. Dan dia ninggalin Tuhan, ya, memungkiri imannya kepada Yesus, dia beralih ke kepercayaan lain. Ya, adiknya adalah teman saya, dia datang kepada saya dan menangis. Kenapa kakakku bisa sampai seperti ini? Tolong bantu doa Bu Lucy. Saya berkata kepada dia, ayo kita doa. Doa adalah ya pelayanan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ayo kita doa. Ya, Roh Tuhan tidak terbatas, bisa jamah dia. Saya ajak dia doa. Saya mendoakan ini pakai doa ini ya. Aku rubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Yesus. Aku menawan segala pikirannya yang saat ini sedang kalut. Aku tundukkan pikiran itu kepada Kristus dari tempat ini dalam nama Yesus. Saya lakukan itu. Saya ajak teman-teman pendoa juga untuk berdoa bersama-sama. Dan saya kaget baru beberapa hari itu teman saya itu udah datang. Bu, terima kasih doanya ya. Doa apa ya? Itu buat koko saya. Loh kenapa? Koko saya sudah kembali lagi loh Bu kepada Tuhan Yesus. Udah pergi ke gereja lagi loh Bu. Loh emang baru
baru berapa hari kan. Tapi iya Bu buktinya. Jadi puji Tuhan, terima kasih Bu doanya. Jadi Bapak Ibu ini bicara doa peperangan. Ya, rubuhkan itu benteng-benteng kubu-kubu dalam pikiran orang-orang yang menentang akan Kristus. Doakan untuk rebut dia. Setelah itu, ayo dengan kasih Kristus datang kepada dia, berbicara. Ada masalah yang lebih besar dari sekedar masalah kenaikan harga. Ada masalah yang lebih besar sekedar dari masalah belum dapat pekerjaan, rugi usaha. Ada masalah yang lebih besar dari itu. Apa? Dosamu yang akan menyeret engkau kepada api neraka kekal, penghukuman kekal. Semua ditentukan selama kita masih bisa bernafas. Ayo ambil keputusan, siapa yang mau nolong? Kamu bisa nolong? Gak bisa. Bapakmu bisa? Gak bisa. Mbahmu bisa? Gak bisa. Siapa yang bisa nolong? Dia yang tidak berdosa, yang mau menggantikan hukumanmu dan hukumanku. Dia Isa Al-Masih, yang datang dan lahir ke dunia. Serahkan nyawanya buat engkau dan saya. Kalau engkau percaya, buka mulut, buka hati. Hati percaya, mulut mengaku, engkau diselamatkan. Mau tak? Iya. Roh Kudus sudah menjamah dia. Satu orang ya, terus lakukan. Apalagi ini dalam rangka puasa, doa puasa. Saudara, lakukan bagian kita. Ini PR kita loh sebagai murid Yesus. Yang kelak Tuhan akan tanya, tugas kita sudah tuntas, selesai apa belum. Jangan memikirkan hal-hal yang hanya yang itu lagi. Ini tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Untuk membawa orang lain juga selamat. Percaya Yesus. Next, murid musik bisa siapkan diri, PowerPoint berikutnya. Firman Tuhan katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan itu datang dari roh Tuhan. Kita terus bertumbuh menjadi serupa Yesus, dan pada saatnya nanti Tuhan sendiri juga yang akan menyempurnakan itu. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ada bagian yang harus kita lakukan dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Dan firman Tuhan katakan, akan ada kemuliaan yang semakin besar. Karena memang tujuan Tuhan memanggil kita dibenarkan untuk dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bertumbuh dalam sebagai murid Yesus, bertumbuh menjadi serupa Yesus, dan kita ngalamin kemuliaannya kelak bagi setiap kita. Amin untuk firman Tuhan. Puji Tuhan.